Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam, dan kita masih pada prinsip yang ke-10. Islam adalah agama yang sempurna. Kita sudah bahas muqaddimah dari prinsip yang ke-10 ini. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan usul dan furu' agama di dalam Al-Quran di halaman 165. Di halaman 165 beliau berkata, Anda tentu tahu bahwa Allah telah menjadikan dalam Al-Quran ini usul. Usul dalam kurung adalah pokok-pokok, hal-hal yang bersifat prinsip, yang bersifat pondasi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang usul dan furu'. Furu' artinya cabang-cabang agama Islam. Allah telah menjelaskan tentang tauhid dengan segala macamnya. Ini masuknya ke usul atau furu'. Usul, karena tauhid merupakan hal yang bersifat pokok, merupakan hal yang bersifat prinsip, sangat mendasar, sampai tentang bergaul dengan sesama manusia, seperti adab atau tata krama pertemuan. Ini usul atau furu'? Furu', cabang, ya, pelengkap. Tata cara meminta izin juga diajarkan, ya, di dalam Islam. Ini hal yang bersifat furu', yang bersifat cabang atau pelengkap, penyempurna. Begitu juga lain sebagainya yang bersifat usul maupun furu', semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Tidak sebagaimana sebagian agama yang hanya berfokus pada masalah furu' saja, akhlakul karimah saja, bagaimana caranya bergaul dengan sesama makhluk hidup misalnya. Adapun Islam tidak. Islam adalah agama yang memperhatikan kedua hal ini, usul dan furu'. Usul artinya hal yang bersifat pokok, mendasar, ya, seperti masalah tauhid, keimanan, akidah, manhaj. Dan Islam juga menjelaskan hal-hal yang bersifat furu', hal yang bersifat cabang. Itu penyempurna daripada usul itu tadi. Pelengkap daripada usul itu tadi, semuanya dijelaskan di dalam Islam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua syarat agar seorang hamba dijauhkan dari neraka oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, syaratnya satu, hendaknya meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini masalah apa masuknya? Usul atau furu'? Usul, prinsip, ya. Syarat yang kedua, dan hendaknya dia perlakukan orang lain sebagaimana dia suka ketika orang lain memperlakukan dia dengan cara itu. Dia suka orang lain bersikap ramah kepada dia, dia pun harus bisa bersikap ramah kepada orang lain. Ini usul atau furu'. Yang kedua, furu', cabang.
pelengkap, penyempurna. Dua-duanya disinggung oleh Nabi SAW, bahkan dijadikan sebagai syarat dijauhkannya seorang hamba dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Dan bab yang sekarang sedang kita bahas, poin ke-10, judulnya Islam adalah agama yang sempurna, di mana di antara kesempurnaannya Islam memperhatikan kedua masalah ini. Masalah yang bersifat usul, prinsip, dan masalah yang bersifat furu', cabang, pelengkap, penyempurna itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ada bermajelis nih. Ya, sekarang kita bermajelis di tempat ini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, ya bahasa mudah kita apa biasanya? Geseran gitu, ya, geseran. Maka lapangkanlah, maka bergeserlah. Ya. Maka berbagilah tempat kepada orang lain, buat orang lain. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan melapangkan bagi kalian. Nah, ini dalam masalah bermajelis saja. Kalau ada yang minta kita untuk geseran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk geseran, untuk memberi tempat. Padahal masalah ini kalau seandainya seseorang tidak tahu dan tidak mengamalkannya, keluar tidak dia dari Islam? Tidak keluar dia dari Islam, tapi dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah sampai seremeh ini, ya. Sampai sesederhana ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Kalau yang sesederhana ini saja dijelaskan, apalagi yang lebih besar. Pasti ada penjelasannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau bertanya atau tidak. Kalau kita mau belajar, kita mau bertanya, insya Allah kita akan dapati bahwa Islam benar-benar mengatur semuanya. Firman-Nya dalam ayat yang lain. Ini ayat tentang etika masuk rumah orang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, pulanglah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagi agamamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masalah meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain, ini masalah usul atau furu'? Furu', ya, termasuk masalah furu', masalah cabang yang kaitannya dengan interaksi kita kepada sesama manusia. Ini juga dijelaskan oleh Allah, jangan masuk rumah orang kalau belum minta izin, ya. Gak kayak sebagian, enggak semua, sebagian, ya. Ibu-ibu, ya, main selonang-selonong masuk rumah tetangganya aja. Yang minta nasi lah, yang apalah. Alhamdulillah nggak kejadian sih, insyaallah. Ya, cuman ada kayak begitu. Terutama yang rumahnya berdempetan, ya, bisa saling melihat dapur tetangganya, ya. Rumah petak biasanya kayak begitu. Nah, itu tidak diperkenankan. Disuruh minta izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disyariatkannya minta izin ini adalah untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dan tidak pantas dilihat dan diketahui. Ya, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Ya. Meminta izin itu disyariatkan karena untuk menjaga pandangan. Mana tahu pemilik rumahnya belum berpakaian lengkap, ya. Mana tahu pemilik rumahnya belum menutup auratnya, ya. Dan dia tidak ingin ada hal-hal yang diketahui oleh orang lain. Maka dalam masalah seperti ini pun etika, ya, menyambangi rumah orang lain diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang enggak penting kayak gini aja diajarin. Di sana banyak orang-orang yang enggak memperhatikan masalah ini. Hal-hal yang semestinya tidak dia lihat gara-gara enggak izin masuk rumah orang.
hal-hal yang semestinya tidak dia ketahui, nggak boleh dia ketahui gara-gara apa? Main selonong-selonong aja masuk rumah orang, ya. Maka tidak diperkenankan. Dan ini menunjukkan lagi-lagi betapa sempurnanya agama Islam. Allah telah menjelaskan pula kepada kita dalam Al-Quran tentang kewajiban wanita muslimah untuk memakai jilbab, busana muslimah yang sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ya, seluruh tubuh mereka, bukan digulung-gulung di leher, ya, bukan digulung-gulung di atas kepala, ya, enggak, tapi dijulurkan ke seluruh tubuhnya. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita muslimah, sebagai wanita mukminah, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi aturan ini pun juga dijelaskan oleh Allah bagaimana semestinya jilbabnya muslimah. Bagaimana pula pakaiannya laki-laki muslim juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Kemudian firman-Nya yang lain, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan di balik kaki itu, ya. Di antara kebiasaan wanita zaman dulu atau mungkin zaman sekarang sebagiannya adalah mengenakan gelang di kaki, ya. Gemericik gelang itu bisa menarik perhatian laki-laki, ya. Oleh karenanya tidak diperkenankan untuk menghentakkan kakinya, ya, yang pada akhirnya menarik perhatian laki-laki. Kalau sekarang mungkin nggak gelang sekarang, tapi sepatu, ya. Mungkin kita main ke perkantoran, ya, ke bank, cetak begitu, ya, itu menarik perhatian. Sama saja, karena intinya menarik perhatian. Walaupun yang disebut di sini adalah masalah gelang kaki, tapi inti daripada larangan itu adalah jangan sampai menarik perhatian, ya. Makanya wanita muslimah juga saat keluar rumah dilarang untuk bertabarruj. Bertabarruj artinya apa? Bersolek, ya, berdandan. Kemudian dilarang juga untuk pakai apa? Parfum, wangian. Tujuannya supaya tidak menarik perhatian. Karena pada dasarnya wanita itu sendiri, ya, sudah menarik perhatian laki-laki. Pada dasarnya sekali lagi wanita itu sudah menarik perhatian laki-laki. Al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu adalah aurat, ya. Jika dia keluar rumah, syaitan akan menampakkan dia sangat indah di mata laki-laki, walaupun aslinya biasa aja. Tapi di mata laki-laki yang bukan mahramnya kelihatan luar biasa cantiknya, bukan main, masya Allah, ya. Itu ketika tidak tabarruj dia, tidak parfuman dia, baru sekedar keluar rumah sudah dikesankan begitu indah menawan oleh syaitan di mata laki-laki. Apalagi kalau ditambah dengan aksesoris itu tadi, dia dandan, dia pakai parfum, ya, dan seterusnya, makinlah menarik perhatian laki-laki, makinlah menjadi fitnah bagi laki-laki, ya. Makanya sebaik-baik hijab bagi wanita sesungguhnya adalah rumahnya sendiri. Itu merupakan hijab pertama wanita muslimah, ya. Sebelum akhirnya dia mengenakan hijab yang menutupi tubuhnya, maka hijab pertama bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya sendiri. Dianjurkan oleh Nabi SAW untuk, ya, sholat di rumah. Bukan berarti tidak boleh sholat ke masjid, ya, tidak, mengapa. Akan tapi kalau bisa memilih, di rumah lebih afdal, ya, di rumah lebih afdal. Tidak keluar kecuali jika memang ada keperluan, ya, seperti menghadiri majelis ilmu, ya, dan lain sebagainya yang memang sebuah keperluan yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya Allah juga menjelaskan kepada kita tentang adab masuk rumah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasnisu wa tusallimu ala ahliha. Ini tadi sudah kita
bahasnya di halaman 166. Dan masih banyak lagi ayat seperti ini. Dengan demikian jelaslah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya namanya saja sudah sempurna, ya. Kalau sempurna ya tidak boleh diapa-apakan lagi. Kalau masih diapa-apakan lagi berarti belum yakin kalau Islam sudah sempurna. Padahal Allah bilang sudah sempurna, dia bilang belum sempurna. Ini merupakan apa? Su'u adabin ma'allah, merupakan ketidakberadaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang sudah sempurna, dia bilang belum sempurna. Ini kan enggak sopan. Ya, ini kan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah katakan sempurna, dia bilang belum sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang sebagaimana firman Allah tentang Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Allah katakan likulli syai', atas segala sesuatu. Lantas bagaimana dengan urusan-urusan dunia? Urusan-urusan dunia hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Transaksi apapun dengan cara seperti apapun, hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi jangan jadi alasan, ya, terus bertransaksi dan tidak mau belajar agama supaya nggak tahu dalil yang melarangnya. Ya, jangan begitu. Kok nggak pernah kajian sih? Misalnya kajian kayak kajian Ustaz Erwandi misalnya, kajian tentang apa? Muamalat kontemporer, ya misalnya. Kok nggak pernah sih ikut kajian padahal kan kamu bisnismen begitu. Nanti kalau saya kajian saya jadi tahu banyak. Kalau saya tahu banyak jadi nggak boleh ini itu. Ya nggak gitu, ya. Justru seorang bisnismen, dia justru seorang saudagar itu harus belajar agama, khususnya fikih muamalat, ya, khususnya fikih muamalat. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la yattajiru fi suqina hada illa man faquha wa illa waqa'a fir riba. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar kami ini kecuali sudah belajar fikih jual belinya. Kalau dia belum belajar, dia pasti jatuh dalam praktek riba, ya. Karena praktek riba itu jenisnya sangat banyak, beraneka ragam. Kalau tidak dipelajari tidak akan diketahui, ya. Kalau tidak dipelajari tidak akan diketahui. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun masalah kehidupan di dunia, kecuali telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara tegas atau dengan isyarat secara tersurat maupun secara tersirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Ini ayat penulis jadikan sebagai dalil bahwa tidak ada hal yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada kita, untuk dijelaskan kepada kita. Kita lihat terjemahnya. Tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu, makhluk juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian kepada Rabb-Nya lah mereka akan dikumpulkan. Yang menjadi syahid atau poin utama dari ayat ini yang terkait dengan pembahasan kita sekarang ini adalah firman Allah, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Dan tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan. Luputkan artinya apa luputkan? Lewatkan. Enggak ada yang kami lewatkan. Semuanya sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini, ya, nakira fi siyaqi an-nafi, ya, nakiratun fi siyaqi an-nafi. Ungkapannya nakirah yaitu keumuman, ya, dalam konteks kalimat negatif. Tidak ada satupun. Berarti ini menunjukkan bahwa ungkapan ini mencakup semua hal. Ya, berkaitan dengan masalah ibadah, semuanya sudah Allah jelaskan. Yang berkaitan dengan masalah akidah, semuanya sudah Allah jelaskan. Yang berkaitan dengan masalah akhlak, semuanya sudah Allah jelaskan. Muamalah Allah jelaskan, dakwah Allah jelaskan semuanya. Karena apa? Ayat ini redaksinya bersifat umum, sehingga tidak bisa dipahami bahwa yang dijelaskan sempurna oleh Allah hanya masalah akidah saja. Misalnya, bahwa yang dijelaskan secara sempurna oleh Allah hanya masalah ibadah saja. Misalnya, tidak bisa. Semua hal telah dijelaskan
sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan Alkitab di dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Padahal sebenarnya yang dimaksud yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Makanya di dalam terjemahannya ini kita dapati ya Alkitab ini tidak dikasih kurung Al-Qur'an. Ada kurung Al-Qur'an enggak nih? Terjemahan Al-An'am 38. Ada enggak? Enggak ada. Coba bandingkan dengan ayat yang sebelumnya An-Nahl 89. Ada kurungnya enggak? Al-Qur'an. Jadi Alkitab yang dimaksud di dalam surah Al-An'am ayat 38 ini yang rajih menurut penulis hafizahullah taala Ustaz Yazid hafizahullah taala adalah kitab yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Ya. Makanya beliau tidak berikan kurung di sini, ya. Dan kita tahu beliau hafizahullah taala sangat teliti dengan masalah-masalah seperti ini, ya, bahkan kabarnya editor pun tidak diperkenankan untuk mengubah-ubah gaya bahasa beliau. Harus seperti yang beliau susun, ya. Karena beliau benar-benar ingin menyampaikan apa yang beliau pahami dari dalam setiap kalimat, dalam setiap kata perkatanya, ya. Bahkan sampai seperti ini pun tidak diberikan kurung Al-Qur'an. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya, kitab di dalam kurung apa? Al-Qur'an. Berarti ini menunjukkan beliau hafizahullah taala pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan maksud Al-Kitab di dalam Al-An'am ayat 38 maksudnya adalah kitab yang ada di Al-Lauh Al-Mahfuz, ya. Karena apa yang dinyatakan oleh Allah tentang Al-Quran dalam firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, lebih tegas daripada yang dinyatakan dalam firman-Nya, tidaklah kami luputkan sesuatu pun di dalam Alkitab. Mungkin ada orang yang bertanya, adakah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan jumlah salat 5 waktu? Berikut bilangan rakaat di tiap-tiap salat. Bagaimanakah dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menerangkan segala sesuatu, padahal kita tidak menemukan ayat yang menjelaskan bilangan rakaat tiap-tiap salat? Mungkin ada yang bertanya begini, tadi katanya di dalam surah An-Nahl 89 Allah jelaskan semuanya. Terus ada yang bertanya, entah kebingungan, entah ngetes, entah apalah, pokoknya motivasi dia terserahlah. Ya intinya dia nanya, katanya semuanya sudah jelaskan. Toib, mana penjelasan tentang rakaat salat di dalam Al-Quran? Ada enggak? Enggak ada, ya. Kemudian tentang masalah syarat-syarat salat juga, ya, dan lain sebagainya, itu enggak ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Maka jawabannya ini nih, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita diwajibkan mengambil dan mengikuti segala apa yang disabdakan dan dicontohkan oleh Rasul. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Jadi urut-urutannya begini. Tadi di An-Nahl 89 dikatakan bahwa Islam telah mengajarkan semuanya. Kemudian ada orang datang dan bertanya, katanya semuanya sudah dijelaskan. Mana penjelasan tentang rakaat-rakaat salat di dalam Al-Quran? Ada apa enggak ada? Enggak ada. Adanya di mana? Dalam As-Sunnah. Tuh kan di As-Sunnah adanya, bukan di Al-Quran. Tadi katanya Al-Quran ada semuanya. Nanti dulu, di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran adalah kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, adalah mengikuti apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan tentang masalah yang kamu tanyakan, yaitu rakaat-rakaat salat, juga jumlah bilangannya, semuanya dijelaskan di dalam sunnah Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, apa saja yang diajarkan oleh Rasul, ambillah. Allah mengatakan ayat ini di mana? Di Al-Quran atau di As-Sunnah? Di Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Rasul, ambillah. Sehingga apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam As-Sunnah, sesungguhnya juga termasuk bagian daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin saja ada orang yang bertanya kayak begini, katanya semua hal ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Ya, mana coba penjelasan tentang teknis ya atau mekanisme menasehati seorang pemimpin di dalam Al-Qur'an? Ada apa enggak ada? Enggak ada. Ketemunya di dalam As-Sunnah. Tuh, ketemunya di As-Sunnah bukan di Al-Qur'an loh. Al-Qur'an bilang ikutilah As-Sunnah itu. Ya. Sehingga apapun yang ada di dalam As-Sunnah itu semua termasuk bagian dari ajaran Al-Qur'an. Ya, semua yang ada di dalam As-Sunnah, ajaran yang ada dalam As-Sunnah semuanya termasuk bagian daripada ajaran Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini benar-benar lengkap, ya. Masalah isbal, katanya Al-Qur'an lengkap. Isbal enggak ada tuh di dalam Al-Qur'an, adanya di Sunnah. Ya, kembali lagi ke ayat ini. Di dalam surat apa? Al-Hasyr ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 80, ya. Semua yang diajarkan oleh Rasul ambillah. Yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Maknanya yang mentaati As-Sunnah, mengikuti As-Sunnah berarti juga mengikuti Al-Qur'an. Dua ajaran, ya, atau dua sumber ajaran yang tidak bisa dipisahkan. Nabi SAW juga bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya bersama Al-Quran, yaitu apa? As-Sunnah. Jadi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam As-Sunnah maka sebenarnya telah disebutkan pula di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah katakan di dalam An-Nisa ayat 80 dan Al-Hasyr ayat 7. Kemudian B, definisi bid'ah, ya. Bid'ah sama dengan kata al-ikhtira', yaitu yang baru diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya disebut dengan bid'ah secara bahasa. Secara bahasa, ya. Meja ini handphone ya maksudnya, atau kamera atau speaker ini termasuk perkara yang bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Ini juga ya yang wireless seperti ini juga termasuk hal yang bid'ah tapi secara bahasa. Karena apa? Sebelumnya belum pernah ada. Sebelumnya belum pernah ada. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala berkata ketika mendefinisikan bid'ah, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan di dalam agama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi bid'ah dari Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Sesuatu yang baru dalam agama, tudahi syariah, sangat mirip dengan syariat. Artinya kalau ada orang awam mendapati ritual itu, dikira itu ajaran agama. Begitu maksudnya, ya. Kebidahan itu mirip sekali dengan syariat ini. Sampai-sampai kalau ada orang awam atau katakanlah ada orang kafir begitu, yang non-Islam, melihat ada orang melakukan kebidahan ini, itu dikiranya adalah bagian daripada Islam, ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah di perayaan wafatnya Ali misalnya, ya, atau Al-Husain. Apa yang mereka lakukan? Menyiksa dirinya, ya kan? Menyiksa dirinya. Itu oleh orang-orang kufar dikira bagian dari Islam atau enggak? Dikira bagian dari Islam. Lebih-lebih mereka masih menisbatkan dirinya kepada agama Islam, ya. Lebih-lebih mereka masih menisbatkan dirinya kepada agama Islam, ya. Maka kebidahan ini luar biasa kemiripannya dengan Islam, ya. Kemiripannya dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dikira itu adalah syariat Islam itu sendiri. Tudahi syariah, yuqsadu bihil mubalaghah. Ketika melakukan kebidahan itu, tujuannya adalah untuk, kalau di sini beliau terjemahkannya berlebih-lebihan, untuk totalitas, ya. Mereka-mereka yang memperingati kematiannya Husain radhiyallahu ta'ala anhu dengan menyiksa dirinya sendiri, itu kan pengen totalitas di dalam menunjukkan kesedihan mereka atas wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Jadi tujuan kebidahan itu adalah juga totalitas.
Jadi jangan dikira orang bid'ah itu nggak punya kesemangatan, justru bisa jadi semangat mereka lebih besar. Bid'ahnya orang-orang Khawarij misalnya, ya, bid'ahnya orang-orang Khawarij yang sampai mengharamkan hal-hal yang sejatinya halal buat mereka. Mengharamkan sesuatu yang halal itu termasuk kebid'ahan atau tidak termasuk kebid'ahan? Termasuk kebid'ahan, karena Nabi SAW tidak mengharamkan hal yang halal. Ya, tujuan orang-orang Khawarij ketika mengharamkan hal yang halal, tujuannya apa? Al-mubalaghah, totalitas, ya, totalitas di dalam beragama. Tapi apa? Al-mubalaghatu al-iqtisadu fi sunnah khairun minal mubalaghati fil bid'ah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bersikap biasa saja, melakukan hal sunnah yang biasa gitu maksudnya, itu tetap jauh lebih baik daripada totalitas dalam perkara yang bid'ah. Misalnya di antara sunnah yang biasa aja, apa? Yang nggak berat-berat amat, yang enteng, motong kuku, termasuk sunnah nggak? Sunnah taqlimul adhafir, kata Nabi SAW. Jelas ada sunnahnya. Orang yang pertama gunting kuku, karena tahu ini termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW. Orang yang kedua nyiksa dirinya, ya, pakai pisau yang dia ikat dengan rantai, kemudian dia pukulkan ke punggungnya, disayat kepala anaknya sendiri sampai berlumuran darah. Ini kan totalitas ini. Di dalam menunjukkan, kata mereka sih, ya, di dalam menunjukkan kecintaannya kepada siapa tadi? Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Yang biasa-biasa aja dalam sunnah atau yang totalitas dalam bid'ah? Yang biasa-biasa aja dalam sunnah tetap jauh lebih baik. Ya. Karena ini walaupun biasa tapi original begitu, ya. Enggak KW, ya. Kita aja dalam masalah dunia nggak mau yang KW kan. Nggak apa-apalah yang biasa, yang penting ori begitu, ya. Daripada yang kelihatannya wah, ya, tapi dia KW. Dalam urusan dunia mau begitu. Coba pilih mana, ya? Duit 50.000 asli atau 100.000 palsu? Pilih mana? 100.000 asli lah begitu ya. 100.000 asli, ya. Jadi masalah keaslian ini juga diajarkan oleh Islam, dijaga oleh Islam, ya. Ini makna kebid'ahan. Bid'ah adalah cara baru dalam beragama yang dibuat, ya, menyerupai syariat, sangat-sangat mirip dengan syariat, ya. Sampai-sampai orang awam itu ngiranya kalau itulah ajaran Islam. Maksud melakukan kebid'ahan itu adalah untuk al-mubalaghatu fi at-ta'abbud, ya, untuk totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jumpai orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu, subhanallah, semangatnya luar biasa. Bisa-bisa ngalahin kita, ya. Kita biasa-biasa aja, tapi mereka luar biasa semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesemangatan dalam beragama kalau tidak dibimbing dengan ilmu maka tidak ada gunanya. Sebagaimana 3 orang yang ada di zaman Nabi SAW yang mengatakan apa? Yang pertama bilang apa? Asum wala uftir. Saya akan puasa terus, nggak akan buka puasa, ya. Yang kedua, usolli wala anam. Saya akan sholat terus, nggak akan pernah tidur. Yang ketiga bilang apa? Tidak akan menikah. Tujuannya apa tujuannya? Totalitas tujuannya. Tapi perbuatan ini diajarkan nggak sama Nabi SAW? Tidak diajarkan. Makanya Nabi datangi mereka dan Nabi tegur keras mereka. Amma ana fa ana asum wa uftir. Adapun saya, ya, sebelumnya Nabi SAW mengatakan, wallahi ana atqakum billah wa akhsyakum lah. Aku orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi saya masih puasa dan kadang nggak puasa, ya. Saya masih sholat dan saya juga tidur, dan saya masih menikah dengan wanita. Ini ajaran saya, kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai ajaran saya, ya, maka bukan termasuk golongan saya, kata Nabi SAW. Ya, walaupun maksud kamu tuh baik, ya, walaupun niat kamu bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan SOP begitu, ya, standarnya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya, ya. Makanya di zaman pasca wafatnya Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melihat ada orang-orang yang mulai melakukan hal yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Mereka berkumpul, kemudian masing-masing orang memegang 100 buah kerikil, dan ada yang memimpin 1 orang. Si pemimpinnya yang memberikan instruksi, sabbihu mi'ah. Sekarang tasbih, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, 100 subhanallah, sampai 100 kali pakai kerikil itu tadi. Kemudian pemimpin mengatakan hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah, pakai kerikil itu tadi. Kemudian datang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kaget Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa yang mereka lakukan.
ini gelas dan piring Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pecah. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada yang usang. Betapa cepatnya kesesatan kalian. Maksudnya apa? Piring Nabi, gelas Nabi belum pecah, pakaian Nabi belum usang. Maksudnya apa? Baru kemarin Nabi meninggal. Ya, Nabi meninggal baru kemarin, belum lama. Tapi kok kalian udah kayak begini? Ya, betapa cepatnya kesesatan kalian. Kemudian mereka pun berusaha menjelaskan begitu sambil membela diri. Ma nuridu illal khair ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Mas'ud, ya. Kami tidak punya niat apapun kecuali kebaikan saja, ya. Maka jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridin lil khair lan yusib. Betapa banyak orang yang niatnya bagus, niatnya baik, tapi dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia niatkan itu, ya. Jadi niat yang baik saja belum cukup, harus disertai dengan cara yang benar juga. Makanya ya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling bagus amalannya, amalan yang paling bagus itu adalah yang memenuhi dua syarat. Akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Ikhlas ini kaitannya dengan apa? Niat. Benar ini kaitannya dengan apa? Ittiba, ya, dengan cara, dengan teknis. Jadi niat yang baik saja belum cukup. Ada orang, ya, wah kayaknya korban sapi masih kurang mantep nih, saya korban badak lah gitu, ya, korban gajah misalnya, pengennya totalitas begitu, ya. Tapi dia ikhlas, beneran ikhlas dia, ya. Tapi ya itu nggak sesuai caranya dengan yang diajar oleh Nabi SAW. Diterima nggak? Nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka banyak orang, oh niat saya baik kok, ya. Itu jadi satu pembelaan bagi sebagian orang yang belum paham. Kita jelaskan dengan baik-baik, akhi, ya, atau bapak atau ibu atau mas atau mbak, niat yang baik saja belum cukup, harus disertai dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dua hal itu harus diingat baik-baik. Makanya para ulama mengatakan dua hadis, ya. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Insyaallah kita udah hafal paling enggak sampai innamal a'malu binniyat itu, ya. Udah hafal semuanya. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Ini dua hadis merupakan pondasinya agama ini. Innamal a'malu binniyat kaitannya dengan masalah hati, keikhlasan. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna hadza fa huwa raddun. Ini kaitannya dengan masalah ittiba, teknis pelaksanaan ibadah itu. Kemudian paragraf kedua, ungkapan. Ini penulis menjelaskan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Cara baru dalam agama itu maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama, ya. Dikatakan, disampaikan kepada jamaahnya atau orang lain, yang saya lakukan ini ya ajaran Islam begitu, ya, ajaran Islam. Adzan nih, tapi silakan dikumandangkan adzan Isya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan lagi penjelasan dari penulis hafizahullah taala terkait definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ungkapan cara baru di dalam agama maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Diklaim gitu loh, ya. Diklaim bahwa ini adalah syariat, ya. Kayak yang lagi rame sekarang di Indramayu tuh, ya. Sholat jarak 1 meter katanya gitu, ya. Bentangkan tangan 1 meter ke samping, ke belakang, ke depan 1 meter, ya. Justru inilah ya yang bagus supaya menghindari bau badan, ya, dan lain sebagainya. Loh, kalau untuk syariat itu, masalah seperti itu kan sudah ada aturan dalam syariat, ya. Gak boleh makan makanan yang menimbulkan bau mulut, bau badan dan seterusnya. Juga kita dianjurkan pakai parfum, itu sudah ada, ya. Jadi nggak perlu tambah-tambah kayak orang mau senam lah istilahnya. Kan dia mengklaim itu bagian dari syariat, ya. Ada lagi yang perempuan sholat di depan. Emang kenapa perempuan sholat di depan? Najis amat perempuan katanya. Ini pikiran yang najis ini orang ini, ya.
Ya, kok bisa-bisanya mikir kayak begitu? Justru perempuan itu ditaruh di belakang, ditutup itu demi menjaga dia, ya, bukan najis amat, bukan, ya. Dia kalau punya harta apa ya taruh di luar begitu aja, ya pasti dia simpan baik-baik, ya, nggak akan dia letakkan sembarangan, ya. Nah ini dia klaim itu bagian daripada syariat, ya, ajaran agama yang sesungguhnya begitu, ya. Kalau orang awam sekali akan mengira itu adalah Islam. Buktinya apa? Masih banyak yang nyantri di situ, ya kan? Ada nggak yang nyantri? Masih ada ya, masih banyak bahkan, ya. Jadi kebid'ahan ini memang di kacamata orang awam itu dikira sebagai bagian daripada agama itu sendiri, ya. Yang paling update contohnya itulah yang sekarang di Indramayu itu, ya. Nah, kemudian beliau lanjut berkata, tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat. Nah, iya nggak ada dasarnya, ya, memposisikan perempuan di saf terdepan, nggak ada dasarnya sama sekali, ya. Bahkan Nabi SAW, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling depan. Jadi kalau perempuan itu mulai safnya memang dari belakang, ya. Dan boleh tidak melewati jemaah perempuan yang sudah duluan sholat itu boleh, karena sutroh dia itu ngikut imam. Yang nggak boleh dilewati itu imamnya, ya. Shaf yang di sini jemaah ikhwan boleh nggak dilewati kalau misalnya mau masuk ke belakang tapi ketutup, ya, sama jemaah yang lain, boleh dia lewati begini, ya. Karena yang tidak boleh dilewati adalah imamnya. Nabi SAW malah katakan begitu, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling pertama, dan yang paling buruk adalah yang paling terakhir. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling terakhir, yang paling buruk adalah yang pertama, ya. Itu maksudnya apa? Itu yang paling berdekatan antara laki-laki dengan perempuan, itu yang paling nggak bagus, ya. Tapi yang paling bagus adalah yang paling jauh. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala ini, ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, adalah memang merupakan hal yang benar-benar real, bahwasanya kebid'ahan itu sangat-sangat serupa dengan syariat, ya. Bahkan dikira oleh orang awam itulah syariat, begitu. Itulah syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara, di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman asal dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman asal dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat, ya. Ada dasar asalnya, ya, secara cara begitu, ada yang tidak ada. Yang tidak ada dasar asalnya, yang tidak ada caranya, ya, adalah seperti belajar ini. Belajar itu di dalam agama memang tidak ada penjelasan secara teknis bagaimana kamu harusnya belajar. Tapi perintah untuk belajar agama ada nggak? Ada. Sehingga masalah teknis ini karena tidak ada penjelasannya, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang seperti ini, ya, langsung ke masjid datang. Ada yang dari rumah mengikuti live streaming. Ada juga yang HSI itu apa? Rekaman, berupa rekaman, ya. Nanti simak rekaman kemudian ngerjakan soal, ya. Itu kan semuanya kaitannya dengan cara teknis. Termasuk kebid'ahan apa enggak? Kebid'ahan enggak termasuk, ya, karena itu kaitannya cuma dengan cara yang memang tidak ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sudah ada penjelasannya, ya, seperti tata cara sholat berjamaah, itu shafnya rapat, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, itu harus diikuti, ya, itu harus diikuti. Ini kan beliau berkata begitu, ya. Sebab dalam agama terdapat banyak cara. Di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman asal dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman asal dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Tidak ada dasarnya sama sekali menempatkan perempuan di shaf terdepan. Tidak ada dasarnya sama sekali membuat shaf, ya, 1 meter antar jamaah satu dengan yang lain. Tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Adapun bermajelis ilmu seperti ini, caranya nggak ada, teknisnya memang tidak ada penjelasannya, tapi dasar perintahnya ada, ya. Perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk
belajar. Ya. Artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Kemudian potongan definisi yang selanjutnya menyerupai syariat. Maksudnya sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Pada hakikat tidak ada dalam syariat, tapi dikesankan itu bagian daripada syariat. Bahkan bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi, seperti mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada di dalam syariat, juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang dalam syariat tidak ada ketentuannya. Ya, seperti itu tadi yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah ya dalam pelaksanaan atau perayaan wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya ungkapan untuk melebih-lebihkan dalam ibadah kepada Allah adalah pelengkapan dari makna bid'ah. Jadi bid'ah itu biasanya motivasi dilaksanakan kebid'ahan itu adalah untuk totalitas, ya, untuk berlebih-lebihan, untuk totalitas. Sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah, yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah. Karena manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Seakan-akan orang yang membuat bid'ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid'ah adalah untuk beribadah sebagaimana maksud ayat tadi. Allah kan nyuruh kita beribadah. Ya saya mau beribadah ini ya dengan cara melukai diri saya, dengan cara melukai anak saya beribadah kepada Allah. Menunjukkan rasa cinta saya kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan mencintai keturunan Nabi SAW, hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ibadah. Nah beginilah cara saya beribadah. Saya ingin menunjukkan rasa cinta saya yang sesungguhnya kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, Husain dan Ali. Ya, di mana Husain adalah cucu Nabi dan Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah al-mubalaghatu fid din, ya, totalitas di dalam beragama. Jadi orang-orang Khawarij ya, orang-orang Rafidhah ya, kemudian orang-orang Mu'tazilah, semuanya dalam kebid'ahan mereka ya, motivasi utama mereka adalah totalitas dalam beragama. Ya. Makanya kita katakan yang namanya berlebih-lebihan itu adalah hal yang membahayakan, ya. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah, hancurlah, celakalah orang-orang yang berlebihan. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Iyyakumul ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian jangan sampai bersikap berlebih-lebihan. Ya, sesungguhnya hal yang membuat orang-orang sebelum kalian itu hancur adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, menyanjung orang soleh sampai berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, itu kan sebenarnya pengen totalitas dalam beribadah, tapi kebablasan sampai pada taraf mempersembahkan doa kepada seorang manusia ini nggak boleh lagi, ya. Makanya yang namanya berlebihan itu pasti berbahaya. Nggak dalam urusan agama, nggak dalam urusan dunia, yang namanya berlebihan pasti membahayakan, ya, membahayakan. Dan dia rasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syariat tentang undang-undang dan hukum-hukum belum mencukupi sehingga dia melebih-lebihkan dan menambahkannya. Ini yang ada di kepala orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kalau disodorkan kepada dia ajaran Islam yang sesungguhnya, sunnah Nabi SAW yang sesungguhnya, dia ngerasa belum mantap, dia ngerasa belum puas. Kalau belum puas itu artinya apa? Ngerasa belum sempurna ini, sehingga dia pikir harus ditambah lagi, ya. Masa mengagungkan orang soleh dengan cuma cara ya menghormatinya, menghargainya saja sih, ya, tidak mengganggunya saja, harus lebih dari itulah, ya. Yuk kita ke kuburannya begitu. Ada kan berarti kan menganggap kurang syariat ini, ya, menganggap kurang syariat ini. Perbuatan bid'ah dalam agama sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya perbuatan bid'ah sangat dicintai oleh iblis. Kenapa sangat dicintai oleh iblis? Ya? Karena orang yang melakukan kebid'ahan tidak merasa bersalah. Ya, loh apa salahnya? Ya, saya melakukan seperti ini demi kecintaan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang membuat bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, ya, orang yang melakukannya masih merasa bersalah, ya. Kecuali orang yang sudah tertutup hatinya, yang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana
salah, mana yang hak, mana yang batil, maka semua akan ya serba terbalik dalam pandangannya. Tapi kalau orang masih lurus pikirannya, ya masih sehat akalnya, maka dia akan merasa bersalah saat melakukan kemaksiatan, ya, maka akan merasa bersalah saat melakukan kemaksiatan, dan itu merupakan indikator baiknya keimanan seseorang. Saat masih merasa bersalah, ya, saat masih merasa bersalah setelah melakukan kemaksiatan. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikan-kebaikan dia, amal soleh dia, ibadah-ibadah dia membuat dia senang, bahagia, ya tenang, dan sebaliknya kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat dia enggak tenang, itu merupakan mukmin yang sesungguhnya, kata Nabi SAW. Ya, makanya kalau kita masih melakukan kesalahan dan masih merasa menyesal, ya, masih merasa bersalah, pertanda bagus. Ya, alhamdulillah masih ada ngerasa seperti itu. Karena ada orang-orang yang melakukan kesalahan malah senyum-senyum dipoto sama wartawan, ya, dengan bangganya, kayak habis bawa piala dunia pulang ke negaranya aja, ya. Padahal dia habis korupsi misalnya, begitu ya. Itu sudah bahaya, ya. Habis melakukan kesalahan, dia nggak malu, dia bangga, senyum-senyum dan seterusnya, sangat wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.